Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vianitika Firdanti, NIM 2019-216 dari Manajemen Law Firm kelas B yang diampu oleh Ibu Tino Dwi Cahyani. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai manajemen kantor hukum. Jadi, yang pertama adalah struktur umum manajemen kantor hukum. Nah, salah satu hal yang melatar belakangi pendirian kantor hukum adalah bertujuan untuk mencari uang. Keinginan tersebut dapat tercapai dengan adanya strategi-strategi dalam menjalani kinerja dan usaha sebuah kantor hukum. Salah satu hal yang menjadi parameter keharusan untuk dimiliki adalah pemahaman tentang bagaimana mengelola kantor dengan baik, khususnya dalam tantangan manajerial. Konteks tentang bagaimana untuk membangun kantor hukum bukan sekedar hanya dipahami, namun juga harus diimplementasikan dengan komitmen yang tinggi. Maka dari itu, kembali pada tatanan manajemen kantor hukum, antara lain yang meliputi yang pertama, manajemen pekerjaan, yang kedua, manajemen kantor bidang sumber daya manusia, yang ketiga adalah manajemen pengembangan sistem. Dalam menjalankan kinerjanya, para partner melakukan koordinasi yang dinamis sesuai dengan pola manajerial yang dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama. Partner pada kedudukannya lazimnya dibedakan sebagai partner yang memiliki kompetensi tertentu terhadap perkara-perkara hukum yang tertentu pula. Pembagian tugas ini umumnya lebih didasarkan pada faktor keahlian yang dimiliki oleh masing-masing partner yang bersangkutan. Lalu, yang kedua adalah kantor hukum merupakan perusahaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pekerja adalah terdapat pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan di pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan juga disebutkan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan yang pertama suatu perusahaan milik sendiri, yang kedua orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya. Lalu yang ketiga, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Lalu yang terakhir adalah mengenai serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Terdapat dua hal besar yang penting untuk diperhatikan dan diatur dalam aspek keuangan internal sebuah kantor hukum, yaitu pembagian laba dan pembentukan struktur kompensasi. Yang pertama, pembagian laba. Laba yang diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa atau honorarium dan success fee dibagi berdasarkan perjanjian atau asas keseimbangan pemasukan. Pembagian antara sekutu statuter tentang laba berdasarkan perjanjian adalah dibagi dengan presentasi tertentu, sama rata atau proporsional menurut penyertaan modal. Sementara pembagian laba untuk sekutu mandater diberikan atas keputusan sekutu statuter yang telah termaktub dalam perjanjian ketika law firm tersebut berdiri. Yang kedua, pembayaran jasa kepada sekutu Anda yang telah bertanggung jawab menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan jasa hukum kepada klien atau lawyer fee. Yang berikutnya, biaya-biaya tetap atau fixed cost seperti sewa gedung, gaji, dan honorarium pegawai penunjang atau staf, insentif atau uang makan lembur, pengadaan stationery, dan sebagainya. Selanjutnya, biaya-biaya tidak tetap atau variable cost, seperti penyelenggaraan pelatihan, wisata karyawan, sumbangan, promosi, publikasi, dan publisitas. Yang terakhir adalah sebagai badan usaha, maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan atau PPh. Lalu struktur kompensasi. Kompensasi sendiri dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan,
uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Khusus kepada lawyer, gaji diberikan pada saat law firm sudah berkembang menuju kemapanan. Sementara jika law firm masih dalam tahap operasi di awal pendirian, gaji belum diberikan. Sebagai kompensasinya, maka setiap lawyer memperoleh pembagian pendapatan dari lawyer fee dan sukses fee. Terdapat beberapa pos untuk mengalokasikan penerimaan setelah dikurangi biaya operasional. Organisasi law firm Anda, yaitu alokasi gaji, pembayaran jasa perantara klien atau marketing fee, pendapatan perusahaan. Lalu, berikutnya pendapatan perusahaan. Law firm berhak atas porsi pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee untuk menjalankan roda organisasi atau biaya sewa kantor, operasional, ketatausahaan, gaji karyawan, pengadaan barang, dan lain-lain, serta akumulasi porsi keuntungan tahunan untuk para sekutu. Yang berikutnya adalah marketing fee. Jasa perantara kepada pihak di luar law firm atau outsourcing Anda layak mendapatkan tanda apresiasi atau penghargaan. Bagaimanapun, seorang klien yang datang untuk memperoleh jasa hukum biasanya berasal dari rekomendasi seorang kolega. Porsi sebesar 10-15% tersebut adalah berasal dari nilai lawyer fee dan 10-15% dari nilai success fee yang diterima law firm jika perkara berhasil dimenangkan. Berikut presentasi saya atau penjelasan saya mengenai tugas mata kuliah saya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam saya menjelaskan, dimohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.